penting ngobrol. Ngobrol aja dulu, pahamnya belakangan. Udah mulai. Oh ya? Kenapa bengong? Tadi tuh aku lagi mikirin tugas, kan aku ngambil mata kuliah sistem embedded. Nah, ada tugas review jurnal. Tapi aku masih bingung sistem embedded itu apa gitu. Nah, justru itu, Trit. Kita di sini ngobrol bareng dalam podcast Yang penting ngobrol. Ngobrol aja dulu, pahamnya. Nah, justru itu, Trit. Kita ada di sini dalam podcast Yang penting ngobrol. Ngobrol aja dulu, Pahamnya belakangan. Oke, selamat datang di podcast Yang penting ngobrol. Ngobrol aja dulu, pahamnya belakangan. Nah, di sini kita akan membahas tentang dunia embedded nih, teman-teman. Nah, dari jurnal Cyber Physical System atau Design Challenge oleh Edward A. Lee. Nah, dan hari ini kita nggak cuma ngobrol berdua doang. Betul banget, Astrid, karena kita bakalan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oke, kita akan undang mereka. 1, 2, 3. Oke, nah hari ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu yang sangat spesial. Tapi mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih tentang kakak-kakaknya. Mungkin kakak-kakaknya bisa perkenalan singkat aja nih. Halo semuanya, jadi kenalin aku Niwen Anggun, aku dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Erlina Asli Purba, biasa dipanggil Erlina, aku dari Prodi Teknik Telekomunikasi. By the way kita nggak usah panggil kakak ya, maksudnya kita panggil nama aja nih. Oke, deh. di sini ada Erlina dan Niwayan. Halo. Halo. Oke. Halo teman-teman semua, kita masuk ke segmen dimana kita bakalan ngobrol dengan 2 tamu kita yang sangat luar biasa nih, teman-teman. Kira-kira hari ini kita bakalan ngobrolin apa sih, Astrid? Nah, jadi hari ini kita bakal ngebahas terkait jurnal dari Edward Lee ini sendiri. Oke, sebelum itu aku mau nanya dong, Kak. Kalau untuk sistem embedded sendiri, itu apa sih pengertiannya? Mungkin dari Kak Erlina boleh jelasin dulu ya. Oke, boleh banget. Jadi gampangnya ya, sistem embedded itu merupakan suatu sistem tertanam atau dia itu ditanamkan di perangkat lain, tapi dia ini cuma punya fungsi tertentu atau spesifik gitu. Jadi nggak kayak sistem komputasi umum yang dia nih, misal kita ambil contoh kayak komputer atau laptop, kan bisa dibilang mereka itu kayak bisa ngerjain banyak hal gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk sistem embedded ini fungsinya khusus, jadi kayak mesin cuci nih. Jadi kan dia cuma punya satu fungsi spesifik gitu. Itu sih gampangnya gimana. Oh, jadi kalau sistem embedded itu dia tidak multitasking, dia cuma satu ini aja ya? Iya, benar, cuma satu fungsi aja. Nah, bener banget ya sama disebutin Erlina tadi. Jadi contohnya tuh banyak, nggak cuman mesin cuci aja yang ada di sekitar kita. Jadi contohnya tuh bisa ada rem ABS mobil, alat pacu jantung, sampai sistem kendali pesawat terbang. Nah, mereka ini memadukan proses fisik dengan komputasi digital. Keren banget ternyata ya sistem embedded ini. Nah, berarti kuncinya itu ada integrasi gitu ya, Kak. Jadi antara kode program dan juga aksi fisiknya itu disesuaikan seperti itu ya. Iya, benar banget. Nah, jadi ini tuh yang kita sebut sebagai Cyber Physical System atau CPS. Nah, jadi CPS itu tuh merupakan integrasi antara komputasi dan juga proses fisik melalui jaringan dan juga loop umpan baliknya. Oke nih, Kak, jadi di integrasi komputasi itu ada masalah nggak sih, Kak? Karena kan kita udah masuk ke zaman yang modern banget gitu ya. Oke, Arvel, jadi bisa dibilang kalau untuk masalah dari integrasi komputasi ini, dia itu bisa dibilang kayak didesain cuman mikirin gimana cara hasil codingannya benar. Sedangkan bisa dibilang masalahnya itu tuh soal waktu. Jadi meskipun zaman canggih banget nih, mereka tuh lupa gitu atau kayak kurang ingat atau gimana lah gitu ya untuk memikirkan kapan sih hasilnya ini harus keluar gitu. Nah, mungkin dari Niwei boleh ngasih contohnya terkait itu? Boleh banget nih aku kasih contoh. Nah, kalau kamu misalnya lagi ngetik nih, terus laptopnya agak lemot gitu sedikit, paling kamu cuma kesel doang kan? Iya kan? Iya, Betul kesal banget, betul Iya banget. Apalagi teman-teman di rumah juga pasti Iya kan? ngerasain sama. Itu pasti bener banget.
Beda lagi nih, kalau misalnya di komputer, di rem mobil yang lemot sedetik aja pas lagi keadaan darurat. Nah itu tuh pasti bahaya banget. Iya, kita bisa kecelakaan. Benar. Benar banget. Benar Jadi banget. dalam sistem embedded ini waktu itu sangat penting banget berarti ya Kak untuk di alat. Iya bener banget nih. Mungkin tadi mengambil dari contoh Niwa itu tadi ya terkait embedded dalam mobil itu tuh kayak airbag gitu loh. Jadi kalau misalnya bayangin aja pas kamu lagi mengendara terus tiba-tiba dalam keadaan darurat, bayangin airbagnya itu telat buat ngerespon. Kan bisa bahaya banget. Nah Betul jadi banget. gitu. Jadi masalah waktu ini tuh beneran penting banget. Jadi seharusnya kita tuh bukan cuma mikirin urutan kerjaannya aja, tapi kita juga harus peduli nih itu selesainya jam berapa, dimulainya jam berapa, atau bahkan di detik keberapa gitu. Karena 1 detik aja telat itu udah membahayakan kita. Oke, nah selain dari waktu itu ada tantangan tersendiri nggak? Ada lagi nih, ada lagi tantangannya yang lain selain itu ya. Jadi contohnya tuh soal kerjaan yang barengan. Di dunia nyata ini kan semuanya tuh semua hal itu terjadi bareng-bareng gitu. Tapi cara komputer kita mikir itu dan bekerja itu seringnya satu-satu dan malah berantakan pas disuruh ngerjain banyak hal sekaligus. Jadi kayak yang tadi Kak Astrid bilang, kalau komputer tuh nggak bisa multitasking gitu. Gitu sih. Nah, apalagi kalau misalnya kita tahu ya, kalau misalnya kan kayak banyak nih barang-barang itu pengennya nyambung ke internet aja. Iya, betul. Iya. Nah, padahal kita semua tahu nggak sih kayak internet itu juga naik turun gitu performanya. Nah, jadi untuk itu tuh makanya komputasi kecil di barang-barang ini tuh kayak makin bingung gitu loh, kayak mereka tuh harus bereaksinya kapan sih gitu. Wah, pantesan ya Kak, kita kalau mau ngebuat barang-barang yang canggih dan pintar ini ternyata susah juga nih, nggak sesuai dengan apa yang kelihatannya. Iya, bener banget. Jadi sering banget kita kayak cuman mikirin, oh ternyata pernah gak sih kayak mikirin gimana cara kerjanya gitu. Ternyata ya seribet itu gitu. Oh, sekompleks itu berarti Bener membuat banget. suatu alat yang pintar. Nah, kan tadi udah ngomongin tantangannya tuh di waktu dan pekerjaan yang bersamaan. Nah, kalau kayak gitu tuh ada solusinya nggak sih? Nah, kalau dari jurnal yang aku baca yaitu dari Edward Lee, dalam jurnalnya yaitu di Cyber Physical System Design Challenge, dia tuh menyarankan kita tuh harus membangun ulang abstraksi komputasi dan jaringan kita. Jadi kita tuh perlu bahasa pemrograman dan arsitektur baru yang memasukkan waktu sebagai bagian dari perintahnya. Jadi kayak bukan cuma kebetulan aja gitu waktu itu dimasukkan. Jadi kita tuh hanya menekankan bahwa yang diganti itu adalah cara berpikir atau desain dasarnya aja gitu. Jadi bukan berarti membuang semua teknologi yang ada sekarang. Jadi kita nggak perlu mulai dari nol banget gitu. Nah, terus juga kayak bener banget, jadi kayak nggak harus dari nol banget gitu kan. Tapi kita tuh bisa dibilang kayak harus membuat suatu sistemnya itu juga lebih cepat gitu. Jadi bukan cuman yang sekedar berfungsi itu tadi, tapi dia juga harus disiplin soal waktunya supaya bisa diterapin di kehidupan dunia nyata kita. Jadi kita juga lebih safety. Nah, Iya. jadi ketika tadi contohnya di airbag atau di sistem kendali pesawat terbang atau yang lainnya, jadi kita bisa safety selalu. Gila, keren Bener banget banget. penjelasannya. Terima kasih. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan nih penjelasan dari narasumber atau tamu kita yang sangat luar biasa. Nah, di sini aku pengen minta nih pesan-pesan dari kedua narasumber kita ini untuk teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, Iya. boleh dong kasih pesan-pesan. Ya mungkin ada yang pengen masuk Telkom tapi masih bingung gitu terkait embedded. Ini satu. Kalau dari pesan aku ya, jangan takut belajar karena embedded itu penting banget buat kita. Walaupun agak sulit ya, tapi pasti bisa lah kalian. Tuh, itu pesan dari teman kita dari Niwai. Niwai, Kemudian ya. kita langsung ke Erlina. Erlina. Oke, kalau dari aku sendiri benar banget yang dikatakan oleh Niwai. Jadi embedded itu merupakan suatu sistem atau kayak pelajaran yang penting banget nih. Apalagi kan bisa dibilang embedded itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi sangat penting untuk kita memahaminya. Mungkin itu tadi terkesan sulit, tapi kita juga pasti bisa ngelewatinya. Gitu. Oke, Oke. terima kasih banyak pesannya. Semoga teman-teman dapat termotivasi dari pesan. Oke, terima kasih banyak kepada kedua narasumber yang hebat ini yaitu kayak Erlina dan Niwayan. Aku jadi paham nih tentang sistem embedded dan mungkin teman-teman semua terbantu sama penjelasannya. Benar banget nih.
Nah, jadi teman-teman untuk bisa menonton video ini sampai akhir karena di sini tuh ilmunya daging banget sih teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian kita dari podcast yang penting ngobrol, ngobrol